Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya hasbana ala hadhihi nikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa balaghar rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai segi kehidupan beliau adalah suri tauladan. Sebagai kepala keluarga beliau adalah contoh terbaik. Bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang kakek dari cucu-cucu beliau. Sebagai kepala negara, beliau tidak hanya kepala pemerintahan, namun juga sebagai pemimpin tertinggi daripada agama yang dibawanya, syariat yang diembannya. Dalam segi apapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan bagi kita umatnya. Dalam segi menjaga waktu pun demikian. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita as-salatu ala waktiha, salatlah kalian di awal waktu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling pertama mengerjakannya. Maka sampai ada ungkapan dari Rasulullah, ana awalun fa'ilun ala amartukum bih. Kata Rasul, aku adalah orang yang pertama mengerjakan dari apa yang aku perintahkan kepada kalian. Apapun yang aku perintahkan kepada kalian, akulah orang yang pertama mengerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sedekah, Rasulullah yang paling banyak sedekahnya. Rasulullah memerintahkan kita qiyamul lail, Rasulullah yang paling dawam qiyamul lailnya, yang paling banyak qiyamul lailnya, sampai kaki-kaki beliau pada bengkak-bengkak. Rasulullah memerintahkan jihad, Rasulullah maju duluan di medan perang membela agama Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang Rasul perintahkan Rasul tidak kerjakan. Justru beliaulah yang pertama kali mengerjakan. Rasulullah nyuruh kita sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan daripada hembusan angin yang berhembus. Sampai satu ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasul, aku minta domba dari engkau. Kata Rasul, ambil aja. Satu ya Rasul, enggak, semuanya ambil. Semuanya ambil. Yang dikasih Rasulullah kepada Arab Badui itu seukuran 2 lembah banyaknya. Maka si Arab Badui laporan kepada kaumnya, wahai kaumku, ayo masuk Islam. Rasul enggak bakal membiarkan kita miskin. Lihat saja, aku minta domba saja, minta 1 dikasih 2 lembah. Ayo rame-rame masuk Islam. Rasul enggak bakal biarkan kita miskin. Akhirnya karena sifat kedermawanan Rasulullah, masuk Islam itu Arab Badui beserta kaumnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dari segi menjaga waktu, tidak ada 1 detik pun Rasulullah tidak beribadah kepada Allah.
Tidak ada satu detik pun Rasulullah tidak beribadah. Rasulullah selalu ingat berzikir kepada Allah. Bahkan salah satu mukjizat Rasul, walaupun beliau tidur, hatinya tidak pernah tidur. Beliau matanya terpejam, tapi hatinya tidak pernah terpejam. Maknanya beliau nggak pernah dari lalai mengingat Allah. Walaupun tertidur, hatinya nggak pernah sedetik pun tertidur. Lalu Rasulullah ngajarin kita beristighfar. Emang Rasulullah punya salah? Enggak. Rasulullah dimaksud. Rasulullah tidak punya salah. Rasulullah tidak punya dosa. Lalu kenapa Rasulullah yang tidak punya salah, tidak punya dosa, istighfarnya sehari 70 minimal? Itu apa? Kata para ulama, istighfar Rasulullah sehari 70 itu andai kata ada satu detik saja yang enggak ingat Allah. Andai kata ada satu detik saja yang enggak ingat Allah, itu Rasul istighfarnya 70. Andai kata berarti enggak ada. Itu andai kata sedetik saja enggak ingat Allah, Rasul istighfarnya 70. Tapi tidak ada sedetik pun yang Rasulullah tidak ingat Allah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 24 jam dalam sehari semalam selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita hadirin yang dirahmati Allah, secara garis besar Imam Ghazali membagi waktu buat kita itu 3. Sepertiga waktu untuk bekerja, sepertiga waktu untuk beristirahat, sepertiga waktu untuk beribadah. Maknanya apa? 24 jam, sepertiga, maka dibagi 8 jam, 24 jam. 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beristirahat. Tapi apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Mohon maaf, mungkin jauh daripada harapan, keinginan jauh daripada kenyataan. 8 jam untuk ibadah rasanya tidak mungkin kita laksanakan itu semua. Bahkan mungkin lebih banyak kita main-mainnya daripada beribadahnya. Bahkan dalam bekerja pun kita ada main-mainnya daripada seriusnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal as, demi masa, dalam surat Al-Asr. Kalau Allah sudah bersumpah dengan waw qasam, berarti ini sangat penting. Masalah waktu Allah bersumpah dengan waw qasam. Wal as wal lail wad duha, berarti waktu ini satu yang amat penting. Wal as, demi masa. Apa itu masa? Hadirin yang dirahmati Allah, masa itu satuan daripada waktu. Detik bertambah menjadi jam. Jam demi jam bertambah jadi hari. Hari bertambah jadi minggu. Minggu bertambah jadi bulan. Bulan bertambah jadi tahun. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, usia kita berkurang, umur bertambah. Masa kita berkurang, umur bertambah. Masa kita berkurang, umur bertambah. Yang bertambah umur, tapi masa kita berkurang. Maka saat ini yang paling dekat dengan kita adalah menuju kematian kita. Menuju kematian kita. Hadirin yang dirahmati Allah, umur bertambah, tapi masa berkurang. Kalau seorang umur sekarang 60, tahun depan 61, umurnya bertambah, tapi masanya berkurang. Satuan masanya berkurang. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai kata umur kita 70 tahun, umur kita 70 tahun, 40%-nya dipakai buat tidur. 40% dipakai buat tidur, berarti sekitar 35 tahun dipakai buat tidur. Maka bagaimana biar tidur ini jadi ibadah? Hadirin yang dirahmati Allah, tipsnya sebelum kita tidur kita amalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sunnah Rasul sebelum tidur? Kita berwudu. Maka kata Rasulullah, orang yang mau tidur kemudian dia berwudu, maka malaikat akan datang ke selimutnya. Malaikat akan bersembunyi di balik bajunya.
itu malaikat berdoa mohonkan ampun buat kita yang sedang tidur. Maka jangan sampai tidur kita sia-sia, enggak berwudu dulu, enggak baca doa dulu. Maka biar jadi umur kita yang dipakai tidur jadi ibadah. Niatin bangun malam tahajud. Ya Allah, saya niat bangun malam ini untuk beribadah kepadamu. Ambil wudu, tidur. Maka andaikan kita meninggal dunia, hitungannya mati syahid. Andai kata ketika meninggal dunia hitungannya mati syahid, mati dalam keadaan berwudu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dari hal yang ringan-ringan, dari hal yang sepele-sepele, mungkin terlalu berat kalau 8 jam kita pakai untuk ibadah. Tapi kita akalin, ada tipsnya dari para ulama, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana biar tidur kita bernilai ibadah? Sebelum tidur kita berwudu. Maka dengan berwudu itulah tiap jam kita tidur dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hak di badan kita, ada hak mata untuk istirahat, ada hak kaki kita, ada hak tubuh kita, ada hak dalam tubuh kita untuk istirahat. Maka istirahat itu menjadi satu kewajiban buat kita untuk melangkah yang lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Niatin tidur untuk ibadah, salah satu di antaranya dengan berwudu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap saat, setiap waktu, setiap detik niatin ibadah kepada Allah. Kita melangkah kaki kita ketika berangkat kerja, niatin, ya Allah, saya kerja nyari nafkah buat nafkahin anak istri, buat nafkahin keluarga. Mohon ridhomu ya Allah. Maka ketika kita berangkat kerja niat begitu, 8 jam di kantor dihitungnya sedang ibadah. Dihitungnya sedang ibadah. Kalau diniatin ibadah, dihitungnya sedang ibadah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mesti cerdas kita. Umur kita pendek. Kata Rasulullah, hasodi ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Antara 60 sampai 70. Kalau 70, 80, 90 zaman sekarang udah bisa dihitung sama jari. Udah bisa dihitung dengan jari. Dikit yang umurnya di atas 70, 80 dikit. Kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Maka kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada amalan yang dapat mengikuti kita kecuali amal ibadah kita yang pernah kita lakukan. Maka kita mesti cerdas. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Kita minta sama Allah dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.